Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Internasional, Ibu Dr. Retno Yuni Nur SEMSI. Lalu, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Izinkan kami, kelompok kami, untuk memaparkan hasil project based learning kami yang berjudul Implikasi IFRS 15 atau PSAK 72 pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Topik ini sangat relevan dengan dinamika keuangan saat ini, khususnya dalam pengakuan pendapatan yang menjadi elemen krusial dalam laporan keuangan perusahaan. PT Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi tersebar di Indonesia memiliki beragam jenis kontrak dan layanan yang membuat penerapan PSHK 72 menjadi menarik untuk dikaji, terutama dalam hal identifikasi kewajiban performance obligation dan pengakuan pendapatan berdasarkan 5 langkah utama dalam IFRS 15. Tanpa berpanjang kata, izinkan kami mulai pemaparan. Yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya persilakan. Oke, latar belakang daripada project based learning ini yaitu perkembangan bisnis global telah mengalami kemajuan yang signifikan, baik itu dalam hal efisiensi proses bisnis, percepatan transaksi, otomatisasi operasional, serta peningkatan kualitas laporan keuangan perusahaan. Kesadaran akan pentingnya penyajian informasi keuangan yang transparan, relevan, karena laporan keuangan menjadi saran utama bagi manajemen untuk menyampaikan kinerja dan untuk kemudian dilaporkan kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan memberikan gambaran yang kuat terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan laba sebagai indikator utama keberhasilan keberhasilan ukuran dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan menjadi aspek krusial dalam akuntansi karena pendapatan harus diukur dengan tepat waktu agar mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya. Mengingat informasi pendapatan yang tidak akurat dapat menyesatkan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan investasi dan kebijakan bisnis. Sebagaimana kasus skandal Enron pada tahun 2001 yang menjadi pelajaran penting tentang risiko manipulasi pendapatan melalui metode akuntansi yang tidak tepat seperti mark-to-market accounting yang menyebabkan kebangkrutan besar dan hilangnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Skandal ini menegaskan perlunya standar akuntansi berbasis prinsip yang menekankan substansi ekonomi, transaksi, dan transparansi. Sehingga banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi IFRS 15 ini yang kemudian dituangkan dalam PSAK 72 mulai berlaku sejak 1 Januari 2020. PSAK 72 ini mengatur pengakuan pendapatan berdasarkan pemenuhan kewajiban kinerja dan pengalihan kendali, menggantikan berbagai standar lama yang tersebar, memberikan dampak signifikan terutama pada industri properti, konstruksi, dan telekomunikasi yang memiliki kontrak jangka panjang dan multi-elemen. Sehingga penerapan standar ini menerapkan menerapkan meningkatkan ini dapat meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan di Indonesia. Adapun rumusan masalah pada project based learning ini berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana proses penerapan PSAK 72 pada PT Telekomunikasi Tbk? Kemudian kedua, apakah PSAK 72 berpengaruh terhadap tingkat laba PT Telekomunikasi Tbk? Dan ketiga, apa dampak PSAK 72 terhadap laba pada PT Telekomunikasi Tbk tahun 2019 hingga tahun 2022? Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis proses penerapan PSAK 72 pada PT Telekomunikasi Tbk. Kemudian kedua, menganalisis pengaruh penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 terhadap tingkat laba PT Telekomunikasi Tbk. Dan yang ketiga, menganalisis dampak PSAK 72 terhadap laba PT Telekomunikasi Tbk tahun 2019 hingga tahun 2022. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah tinjauan penulisan, di mana
ada beberapa informasi yang dapat saya berikan, yaitu pertama IFRS 15 dan PSAK 72 terhadap konsep dasar dan perbedaan dari standar sebelumnya, yang dimana pada PSAK 72 ini itu diadopsi dari IFRS 15 yang mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2020, menggantikan PSAK 23 dan 34. Standar ini menyatukan prinsip pengakuan pendapatan di semua sektor industri dengan pendekatan 5 langkah, yaitu identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, penentuan harga transaksi, alokasi harga kewajiban, dan pengakuan pendapatan. Berbeda dari standar lama yang berbasis satuan rule base, PSAK 72 menetapkan pendekatan berbasis kontrol, sehingga pengakuan pendapatan lebih mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi. Lalu ada pengakuan pendapatan dalam sektor telekomunikasi, pengakuan pada pendapatan sebelum dan sesudah PSAK 72, yang dimana sebelumnya pada PSAK 72, perusahaan seperti Telkom mencatat pendapatan langsung pada saat transaksi terjadi, termasuk untuk bundling layanan. Lalu setelah PSAK 72 berlaku, pendapatan harus diakui secara proporsional sesuai penyelesaian kewajiban kontrak, sehingga terjadi perubahan waktu pengakuan pendapatan yang mempengaruhi laba bersih. Next. Lalu selanjutnya yaitu tantangan implementasi PSAK 72, kompleksitas kontrak pelanggan, yang di mana industri telekomunikasi ini memiliki model bisnis yang kompleks dengan berbagai jenis kontrak pelanggan, seperti paket layanan jangka panjang, bundling produk, dan kontrak berbasis langganan. Dengan PSAK 72, perusahaan harus mengidentifikasi setiap komponen dalam kontrak secara terperinci, termasuk kewajiban pelaksanaan terkait dengan produk layanan yang diberikan. Proses ini memerlukan analisis yang lebih mendalam terhadap skema kontrak yang berlaku, sehingga perusahaan dapat memastikan bahwa pendapatan dicatat secara akurat dan sesuai dengan standar yang baru. Lalu, proses ini mengharuskan perusahaan untuk memahami dan memisahkan komponen dalam kontrak, seperti perangkat fisik dan layanan pasca bayar. Kemudian, mengalokasikan nilai transaksi secara proporsional. Ini tidak hanya berdampak pada pencatatan keuangan, tetapi juga memerlukan penyesuaian sistem dan prosedur internal. Dengan demikian, perusahaan perlu membangun sistem akuntansi yang mampu menangani detail kontrak secara akurat agar pelaporan keuangan tetap sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Next. Lalu ada perubahan sistem akuntansi dan pelaporan. Penerapan PSAK 72 menurut perusahaan untuk menyesuaikan sistem pencatatan akuntansi mereka, termasuk dalam aspek dokumentasi kontrak, pengakuan piutang kontrak, dan pendapatan yang ditangguhkan. Perusahaan perlu mengembalikan kebijakan baru untuk mengelola pencatatan pendapatan secara lebih transparan dan memastikan bahwa sistem akuntansi mereka dapat mengakomodasi sistem tersebut. Telkom, sebagai salah satu perusahaan yang telah menerapkan PSAK 72, melakukan berbagai penyesuaian dalam sistem akuntansi dan manajemen pendapatan mereka agar sesuai dengan standar yang baru. Lalu, tantangan implementasi PSAK 72, kompleksitas kontrak pelanggan, di mana industri telekomunikasi ini memiliki model bisnis yang kompleks dengan berbagai jenis kontrak pelanggan, seperti paket layanan jangka panjang, bundling produk, dan kontrak berbasis langganan. Dengan PSAK 72, perusahaan harus mengidentifikasi setiap komponen kontrak secara terperinci, termasuk kewajiban pelaksanaan yang terkait dengan bagian produk layanan yang diberikan. Proses ini memerlukan analisis yang lebih mendalam terhadap skema kontrak yang berlaku, sehingga perusahaan dapat memastikan bahwa pendapatan dicatat secara akurat dan sesuai dengan standar baru. Next. Lalu ada studi kasus dari beberapa perusahaan telekomunikasi, salah satunya yaitu ada pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Telkom, yang di mana Telkom memulai mempersiapkan penerapan PSAK 72 sejak 2016. Dampak utama yang terjadi adalah adanya perubahan dalam pencatatan pendataan dari layanan bundling yang menyebabkan adanya perbedaan dalam laporan laba rugi selama periode transaksi.
transisi. Selain itu, pengaruh penerapan standar baru ini terlihat pada perubahan pengakuan piutang kontrak dan pendapatan yang ditangguhkan dalam laporan keuangan. Studi oleh Masril et al. 2024, penelitian terhadap beberapa perusahaan telekomunikasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau IDX menunjukkan bahwa PSAK 72 berpengaruh signifikan terhadap rasio aktivitas total aset turnover. Namun, pengakuan liabilitas kontrak tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun standar ini membawa perubahan dalam cara pendapatan yang dicatat, dampaknya terhadap efisiensi penggunaan aset juga masih perusahaan itu masih terbatas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Saya akan membacakan gambaran usaha PT Telekomunikasi Indonesia Persero, Telkom Indonesia, dengan ID saham ITLKM, TLKM, IDX, dengan struktur BUMN, Traktor Telekomunikasi di bidang jasa, lahir pada 6 Juli 1965 dan IPO di pasar saham pada 14 November 1995. Letak kantor ada di Bandung, Jawa Barat, Indonesia, dengan website www.telkom.co.id. Oke, next. PT Telekomunikasi Indonesia, Telkom Indonesia adalah perusahaan badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi dan jaringan Indonesia. Telkom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan cakupan yang cukup luas, mulai dari telepon rumah, seluler, internet, hingga layanan data dan IT. Struktur bisnis dan layanan utama Telkom ada pada salah satunya ada 5, yaitu mobil Telkomsel. Berdasarkan pendapat berasal ini dari layanan pasca prabayar dan pasca bundling perangkat, serta program loyalitas penerapan PSAK 72 menuntut identifikasi kewajiban kinerja dan pengakuan pendapatan secara periodik layanan. Lalu yang kedua adalah fixed broad ini di home, menyediakan bundling internet, TV kabel, dan telepon rumah. Telkom harus mengalokasikan harga transisi ke setiap layanan secara proporsional dan akurat. Lalu ada enterprise, melayani korporasi dengan solusi cloud, data center, dan managed service. Kontrak kompleks memerlukan pemetaan kewajiban, kinerja, penentuan waktu pengakuan pendapatan. Lalu wholesale dan internasional meliputi layanan jaringan bagi operator lain dan konektivitas internasional pendapatan diakui pendapatan volume trafik dan pengalihan layanan. Lalu ada tata kelola perusahaan struktur kepemilikan. Telkom tunduk pada prinsip GCG atau Good Corporate Governance karena statusnya sebagai BUMN dan perusahaan publik BI dan NEC. Lalu mayoritas saham memiliki pemerintah, sisanya publik, menuntut keseimbangan antara kepatuhan dan kinerja. Terdiri atas Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit berperan penting dalam memastikan PSAK 72 berjalan efektif, akurat, dan relevan bagi pemangku kepentingan. Oke, next. Telkom telah menerapkan PSAK 72 yang mengadopsi IFRS 15 sejak 1 Januari 2020. Penerapan ini penting karena pertama, kepatuhan terhadap standar internasional. Telkom sebagai perusahaan yang terdaftar di NIC memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar IFRS kedua. Kedua, transparansi dan komparasi PSAK 72 meningkatkan transparansi dan kompatibilitas laporan keuangan Telkom dengan perusahaan telekomunikasi lain di seluruh dunia yang juga menerapkan IFRS 15. Ketiga, PSAK 72 berpotensi mengubah bagaimana Telkom mengakui pendapatan bagi kontrak dan pelanggan yang memiliki elemen multi layanan atau jangka panjang. Layanan penelitian adalah memberikan pemahaman struktur bisnis dan tata kelola untuk menganalisis dampak PSAK 72 terhadap pengakuan pendapatan dan laba perusahaan. Hal ini menjadi landasan utama untuk mengevaluasi implikasi standar akuntansi baru dalam konteks industri telekomunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses penerapan PSAK 72 pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nah, PSAK 72 ini mulai berlaku pada PT Telekomunikasi Indonesia itu pada tanggal 1 Januari 2020, yang mana hal ini menggantikan PSAK 23. Nah, Telkom menerapkan PSAK 72 untuk kontrak yang kompleks seperti bundling IndiHome, internet, TV, dan telepon. Nah, ada 5 langkah implementasi yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia ini. Yang pertama yaitu
mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Jadi, sebelum melakukan penerapan PSAK 72 ini, Telkom melakukan identifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kemudian yang kedua, Telkom juga mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Lalu setelah itu, Telkom menentukan harga transaksi. Yang keempat yaitu Telkom juga mengalokasikan harga ke tiap kewajibannya. Terus yang kelima yaitu pengakuan pendapatan secara bertahap. Nah, Telkom sesuaikan sistem IT dan pelaporan untuk mendukung penerapan ini. Next. Pengaruh PSAK 72 terhadap laba pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. PSAK 72 ini mengubah waktu pengakuan pendapatan agar lebih sistematis dan berbasis pemenuhan kewajiban. Nah, hal ini tentunya memiliki beberapa dampak. Dampak pada PT Telkom sendiri yaitu pendapatan bundling tidak lagi diakui di awal. Kemudian adanya penurunan laba jangka pendek, tapi laba jadi lebih stabil dan realistis. Nah, dapat kita lihat data laba bersih 2019 sampai 2022 pada PT Telekomunikasi Indonesia. Yang mana pada tahun 2019 laba yang diperoleh yaitu sebesar 18,66 triliun. Kemudian adanya peningkatan pada tahun 2020 yaitu laba yang didapatkan sebesar 20,80 triliun. Hal ini awal mula PSAK 72 diterapkan pada PT Telkom Indonesia. Nah, kemudian adanya lagi peningkatan di tahun 2021 yaitu sebesar 24,76 triliun. Yang mana pada tahun 2021 ini merupakan puncak PT Telkom memperoleh laba tertingginya. Kemudian terdapat penurunan di tahun 2022 yaitu PT ini mendapatkan laba sebesar 20,75 triliun. Nah, hal ini terjadi karena adanya rugi investasi GoTo. Next. Nah, dampak PSAK 72 terhadap laba 2019 sampai 2023. Sesuai yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya, laba meningkat pasca PSAK 72. Laba meningkat pasca PSAK 72. Nah, indikator ini merupakan adaptasi Telkom terhadap standar baru. Kemudian PSAK 72 bantu ciptakan pelaporan pendapatan yang akurat, stabil, dan mencerminkan realisasi jasa. Nah, kemudian ada penurunan laba pada tahun 2022. Nah, hal ini bukan akibat dari penerapan PSAK 72, melainkan adanya kerugian dari investasi GoTo. Nah, melalui penerapan PSAK 72 ini, Telkom sukses integrasikan PSAK 72 tanpa gangguan profitabilitas dan didukung sistem IT yang andal. Next. Oke. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya itu bahwasanya yang pertama, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah berhasil menerapkan PSAK 72 secara efektif sejak tahun 2020. Perusahaan mampu menyesuaikan sistem pencatatan dan pengakuan pendapatan sesuai dengan 5 langkah pengakuan pendapatan dalam PSAK 72, khususnya dalam kontrak multi-elemen seperti layanan bundling IndiHome. Implementasi ini turut didukung oleh pembaruan sistem teknologi informasi dan evaluasi menyeluruh terhadap kontrak pelanggan. Kedua, penerapan PSAK 72 berdampak pada penundaan pengakuan pendapatan atau deferred revenue, terutama untuk kontrak berlangganan jangka panjang. Meskipun demikian, perubahan metode pengakuan ini tidak menurunkan kinerja keuangan secara keseluruhan, melainkan menjadikan laporan keuangan lebih mencerminkan kinerja aktual dan keberlanjutan entitas perusahaan. Ketiga, tingkat laba PT Telekomunikasi Indonesia Tbk secara umum tetap stabil dan cenderung meningkat pada periode setelah penerapan PSAK 72. Laba 2020 dan 2021
Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2022 akibat kerugian investasi eksternal atau bukan dari pendapatan operasional inti, hal ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 72 tidak berdampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Penerapan PSAK 72 memperkuat kualitas pelaporan keuangan, meningkatkan transparansi, serta membantu perusahaan menghindari praktik pengakuan pendapatan yang terlalu agresif. Dengan penerapan prinsip kehati-hatian, perusahaan laporan keuangan Telkom menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan. Baiklah, demikian pemaparan dari kami mengenai implikasi IFRS 15 atau PSAK 72 pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Melalui pembahasan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana perubahan standar akuntansi ini mempengaruhi pengakuan pendapatan, sistem pelaporan keuangan, dan transformasi informasi bagi pemangku kepentingan terkait PSAK 72 pada PT Telekomunikasi. Kami menyadari bahwa masih banyak pembahasan yang sangat luas dan dinamis, sehingga masukan dan diskusi dari rekan-rekan sekalian dapat membantu kami membangun opini yang baru, serta memperkaya pemahaman kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.